Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024, saya akan mengomentari Donald Trump terpilih Presiden Amerika Serikat membuat Iran ketar-ketir akan diserang Israel. Sekitar 2 minggu lalu sebelum dilakukan pemilihan Presiden Amerika Serikat, masih dalam kampanye Donald Trump dengan saingannya Kamala Harris. Saat itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kepada Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, akan menyerang Iran. Lalu dijawab Joe Biden, boleh menyerang Iran, asal jangan menyerang nuklirnya dan kelompok minyaknya, bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Lalu Israel menyerang Iran, hanya pangkalan militer Iran saja yang diserang. Selanjutnya Donald Trump memberikan tanggapan Joe Biden kepada Israel, menyatakan habisi saja semua, maksudnya Israel serang saja pangkalan nuklirnya serta pusat tambang minyak karena penghasilan Iran paling banyak dari minyak tersebut sampai bisa mengekspor ke Rusia dan Cina, di dua sumber penghasilan Iran untuk membiayai kelompok Hamas dan pejuang Hizbullah Lebanon dan Houthi di Suriah untuk menyerang Israel. Setelah berlangsung pemilihan Presiden Amerika Serikat tanggal 5 November tahun 2024, ternyata hasilnya sementara sudah keluar pada hari Rabu tanggal 6 November tahun 2024, dimenangkan Donald Trump. Sampai calon Presiden Kamala Harris mengucapkan atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Siapapun yang terpilih Presiden Amerika Serikat selalu mendukung Israel dalam menghadapi musuh-musuhnya seperti Donald Trump dan Kamala Harris sama-sama mendukung Israel, tetapi lebih kuat dukungan Donald Trump kepada Israel daripada Kamala Harris. Ini mungkin salah satu alasan Donald Trump terpilih jadi Presiden Amerika Serikat. Dengan menangnya Donald Trump jadi Presiden Amerika Serikat, di mana negara Iran sudah ketakutan akan diserang Israel, terlebih menyerang fasilitas nuklir dan pusat minyak Iran hingga hancur tidak berfungsi lagi. Sebenarnya Iran sudah ada rasa ketakutan sama Israel karena Iran minta gencatan senjata dengan Israel, tetapi ditolak Israel. Ada dugaan setelah Israel mengalahkan kelompok Hamas dan pejuang Hizbullah Lebanon, sekarang mulai menyerang Suriah, akan dilanjutkan menyerang Iran. Mengingat posisi Iran sudah lemah menghadapi Israel, ada dugaan Iran minta gencatan senjata dengan Iran hanya sebagai bohong-bohongan atau tipu muslihat saja, karena kalau Iran sudah kuat dengan mengirim persenjataan kepada kelompok Hamas, Palestina, pejuang Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Suriah, di mana Iran bersama kelompok Hamas, pejuang Hizbullah dan Houthi di Suriah akan menyerang lagi Israel. Dengan menangnya Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat, dalam beberapa waktu lagi diduga Israel akan menyerang Iran dengan bantuan Amerika Serikat dengan menghancurkan fasilitas nuklir dan sumber minyaknya. Akibat sumber penghasilan utama dari minyak tersebut hancur semua, berakibat Iran tidak bisa mengirim peralatan perang kepada proksinya untuk menyerang Israel. Negara Iran pada umumnya bila berperang tidak mau berhadapan-hadapan dengan musuhnya, tetapi mempersenjatai proksinya seperti kelompok Hamas, Palestina, pejuang Hizbullah, Lebanon, dan Houthi di Suriah dan Yaman untuk menyerang musuh-musuhnya, termasuk menyerang Israel seperti kelompok Hamas Palestina tanggal 7 Oktober tahun 2023 secara tiba-tiba menyerang Israel, berakibat masyarakat sipil Israel tewas lebih 1.200 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak kecil, dan anak gadis,
setelah diperkosa lalu dibunuh. Kelompok Hamas Palestina juga menyandra warga sipil Israel lebih 200 orang yang disembunyikan di dalam terowongan di jalur Gaza dan Rafah. Begitu biadabnya kelompok Hamas Palestina, tetapi tidak ada yang mengutuk tindakannya, termasuk Indonesia. Justru mantan wakil presiden Yusuf Kala bangga kelompok Hamas Palestina berhasil menyerang Israel. Melihat sadis dan biadabnya tindakan kelompok Hamas Palestina membuat Amerika Serikat selalu membela Israel dalam menghadapi musuh-musuhnya yang datangnya dari garis keras atau kelompok teroris yang dikendalikan Iran, dan bentuk pembelaan Amerika Serikat berupa mengirim persenjataan berat dan pesawat tempur serta berupa tank kepada Israel. Sampai Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kematian Yahya Sinwar selaku pemimpin kelompok Hamas atas pembunuhannya lewat penyerangan di rumahnya sendiri. Terima kasih Joe Biden atas kematian Yahya Sinwar karena kelompok Hamas ini sering membuat permasalahan di Amerika Serikat dan di daerah Eropa sampai menuding kelompok Hamas sebagai garis keras dan terorisme. Atas penyerangan kelompok Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, besok harinya tanggal 8 Oktober tahun 2023, pejuang Hizbullah menyerang Israel untuk membantu kelompok Hamas menyerang Israel selama 10 bulan. Tetapi setelah Israel mengalahkan kelompok Hamas di jalur Gaza dan Rafah dan sudah menguasai daerah tersebut, selanjutnya Israel fokus melakukan serangan kepada pejuang Hizbullah di Lebanon selama 6 hari. Israel menyerang pejuang Hizbullah telah berhasil membunuh 4 pimpinannya, antara lain Hasan Nasrallah selaku pimpinan pejuang Hizbullah. Selanjutnya menyerang terus dengan membombardir kota Beirut, Lebanon, yang menghancurkan gedung-gedung bertingkat yang banyak ditempati para pejuang Hizbullah, termasuk bidang usahanya hancur semua, dan masyarakat sipil banyak melakukan pengungsian ke daerah Suriah untuk mendapat perlindungan dari serangan-serangan Israel. Kelihatannya pejuang Hizbullah sudah lemah, sempat minta gencatan senjata dengan Israel, tetapi ditolak Israel, dan Israel terus menggempur pejuang Hizbullah hingga tidak punya kekuatan lagi melawan Israel. Selanjutnya Israel mulai menyerang daratan negara Suriah. Bila semua berhasil mengalahkan kelompok Hamas, Palestina, pejuang Hizbullah, Lebanon, dan daerah Suriah, baru akan dilanjutkan menyerang Iran, akan menghabisi Iran sesuai pernyataan Donald Trump ketika kampanye jadi Presiden Amerika Serikat. Apabila Donald Trump sudah terpilih jadi Presiden Amerika Serikat. Setelah Presiden Donald Trump dilantik jadi Presiden Amerika Serikat, nanti diduga Israel akan menyerang Iran dengan sasaran fasilitas nuklirnya dan lapangan minyak Iran dengan dibantu pasukan dan peralatan dan kapal induk Amerika Serikat guna mempersingkat perang dengan Iran. Banyak negara Arab senang Israel melakukan serangan kepada Iran. Diduga selama ini Iran paling kuat di Timur Tengah yang sering menyakiti negara-negara Arab lainnya sampai mereka lebih membuka hubungan dengan Israel daripada ke Iran, antara lain negara Mesir, negara Arab Saudi, negara Uni Emirat Arab, negara Jordania. Seluruhnya ada 8 negara berteman dengan Israel. Hubungan baik dengan Israel dibuktikan negara Jordania dan negara Arab Saudi ketika Iran menyerang Israel, mengirim hulu ledaknya dari Iran ke Israel yang melewati perbatasan udara negara Jordan dan negara Arab Saudi, langsung dicegat dengan menembakkan Iron Dome ke peluru Iran. Akhirnya meledak di udara dan pelurunya tidak
sampai ke Israel. Harapan saya setelah Donald Trump dilantik jadi presiden agar Israel siap-siap menyerang Iran dengan dibantu Amerika Serikat untuk menghabisi Iran hingga tidak sanggup lagi memberi bantuan kepada kelompok Hamas, Palestina, pejuang Hizbullah, dan Houthi di Syria untuk menyerang ke Israel sampai garis keras tersebut membubarkan diri. Dengan demikian akan tercipta keamanan dan ketertiban di Timur Tengah dan dunia internasional. Sekian dan terima kasih.